warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, mohon izin waktunya sebentar. Kegiatan kami ini adalah diseminasi budaya positif. Jadi saya berkolaborasi dengan Bu Gebi dilaksanakan di SMK 14 ini. Ini merupakan tugas dari Aksi Nyata Program Pendidikan yang Bergerak Angkatan 9 Kota Medan. Jadi kami diwajibkan untuk melakukan diseminasi budaya positif yang ada di sekolah. Mudah-mudahan nantinya materi yang kami paparkan bisa bermanfaat, dan mohon maaf juga Bapak Ibu, kami di sini bukan menggurui, kami dalam proses belajar. Jadi kami mohon juga nanti ada masukan dan saran dari Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu lebih berpengalaman menangani murid ya, apalagi saya hanya guru SD. Biasanya permasalahan yang paling banyak itu kan di SMK. Kalau di SD sampai masalahnya itu masih bisa ini ya, tapi kalau udah SMK mayoritas laki-laki, mungkin penanganannya lebih ekstra gitu, Bapak Ibu. Baiklah, perkenalkan saya Kamala Raisa Kasari. Saya CJB Angkatan 9 Kota Medan. Saya mengajar di UPT SDN 066041 Medan Raja. Jadi dari Raja kemarin tidak terlalu jauh. Saya bersama rekan saya yang sudah dikenal dari sini, Bu Gabriela Deborah Kampulan. Jadi kami berdua satu kelas, bertemunya di sini, bertemunya di CJP, dan akhirnya kami berkolaborasi. Kenapa saya memilih ikut melakukan diseminasi di SMK 14 ini? Karena di sekolah saya itu gurunya nggak sampai 10, sementara persyaratannya itu harus 10 orang. Jadi kami SD itu kan guru kelas, jadi satu guru itu menangani semua bidang studi kecuali agama dan olahraga. Olahraga pun sekarang karena guru mereka di cover sama guru kelas untuk kelas 1, 2, 3. Itu aja perkenalan dari saya Bapak Ibu. Mungkin kita bisa lanjutkan ke diseminasi yang akan kami paparkan. Agenda hari ini adalah pembukaan, kemudian icebreaking nanti akan dibantu oleh Bu Gebi, kemudian pengertian budaya positif dan refleksi setelah pemaparan materi kami ini. Baiklah, mungkin dimulai dengan icebreaking pertama, Bu Gebi. Friends, jadi kakak mau icebreaking dulu ya sebelum kita melakukan kegiatan kelasnya biar lebih semangat. Fokus ya. Oke, buka mulai. Suaranya kemana? Gerak-gerak ya, itu dengan motor dulu bergerak, dulu bergerak.
menggerakkan. Jadi kami sudah berhasil menggerakkan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, walau dalam masih begini. Semoga nantinya kita akan lebih bergerak lagi melalui presentasi kita hari ini. Oke Ibu, mari kita kembali. Oke, topik kita hari ini adalah budaya positif. Apa-apa saja yang akan kita pelajari hari ini, kita pelajari ya, akan kami bagikan hari ini adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, bagaimana teori motivasi, hubungan, penghargaan, dan apa itu restitusi. Dan selanjutnya kita akan belajar juga, saya akan memaparkan juga kebutuhan dasar manusia dan bagaimana membuat itu menjadi berkualitas. Nah, yang selanjutnya kita akan langsung nanti melihat bagaimana restitusi itu menjadi 5 posisi kontrol. Apa itu posisi kontrol? Kita akan kembangkan lagi nanti di presentasi selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari juga keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini itu adalah nilai-nilai yang kita pahami dan kita kembangkan di anak-anak kita sebelumnya, tapi sebelum masuk kelas di awal pembelajaran. Yang terakhir adalah restitusi atau segitiga restitusi, bagaimana cara kita menghadapi siswa nantinya, menghadapi murid nantinya ketika mereka ada permasalahan. Berikut ada pertanyaan pematik yang akan kami berikan sebelum kita masuk ke pemaparan selanjutnya. Yang pertama, setuju atau tidak hukuman dapat mendisiplinkan anak? Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Memberi penghargaan dapat memberi motivasi belajar anak. Menurut Bapak dan Ibu sekalian di sini, setuju atau tidak? Setuju. Setuju. Mari kita lihat dulu. Kira-kira nanti setelah ini akan dipaparkan nilai-nilai itu, bagaimana kita setuju atau tidak. Nanti jawabannya akan setelah pemaparan ini. Nah, kita mau ke perubahan paradigma terlebih dahulu. Coba teman-teman di sini bisa nggak ngepalin tangannya? Oke. Nah, setelah ngepalin tangannya, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Terus coba bayangkan Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Misalnya nih, tidak menyimpan emas berlian yang sangat berharga, berlian berapa karat gitu di tangannya ini, udah sangat berharga ini. Tiba-tiba rupanya cuma ini ya. Oke. Nah, Anda perlu menjaga benda tersebut dengan sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya itu untuk kehidupannya. Ini jadi benda ini sangat penting. Nah, tugas rekan Anda, jadi nanti ada disampaikan, tugas teman adalah membukanya dengan cara apapun. Jadi misalnya Kak Evi sama Kak Mulyani. Nah, Kak Mulyani membujuk Kak Evi membuka kepala tangannya itu dengan cara apapun. Bilang, percuma lo kawan kubur lo. Ya gitu. Jadi kira-kira mau nggak kalian mempertahankan yang ada di tangan kalian ini? Kira-kira menurut Bapak Ibu sekalian di sini, teman-teman saya yang saya cintai, ini adalah benda yang sangat penting untuk kehidupan kita. Mau nggak kita berbagi ke teman kita, walaupun itu teman kita? Sangat-sangat berharga. Dengan bujukan, dengan paksaan, dengan pokoknya dengan menggelitik lah. Boleh dicoba ya? Yuk kita coba dulu yuk. Kak, buka dulu. Kita mau buka. Gitu, kayaknya belum buka tangan. Apa tuh pembicaranya? Buka. Coba Kak Ramayanti bujuk Kak Cida membuka tangannya. Dia digelitik kah atau dibujuk atau apa, begitu juga dengan Cida dan Cida teman-teman semua. Sayang, ini berharga orang, sama berharga.
Oke, berarti itu yang membuka, yang menginginkan siapa? Oke, very good. Yang kedua, apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Kenapa? Apa alasan Anda untuk tetap menutup? Siapa yang akan tetap menutup, nggak membuka? Ibu ini. Kenapa Haji? Aku tadi jawab. Karena saya nggak beli. Ya. Berarti tante saya. Ya, oke. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Apa jawabannya? Ya, satu membuka. Masih ada pas kerja. Dan yang ketiga ini, dalam kegiatan ini, sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau yang memegang kontrol pada tangan itu? Siapa? Ya benar, kita sendiri. Kita mau buka, mau kita tutup, kita mau apa, itu semua dari diri kita. Jadi keinginan itu sebenarnya ada dari kita sendiri. Nah, ini yang kita percaya selama ini. Ini adalah paradigma yang kita percaya selama ini. Kalau kita berpikir kalau diri itu bisa mengontrol, nah yang kedua, kalau semua penguatan positif efektif itu bermanfaat, semua hal baik itu bermanfaat menurut kita. Yang ketiga, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter kita. Nah, ini yang kita percayai sampai saat ini juga, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ada sebagian seperti kita juga kan, kadang-kadang saya juga memaksa anak saya belajar. Tapi apa akibatnya kita belum tahu. Mari kita lihat selanjutnya. Nah ini kan, ya, oke. Di sini dikatakan ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid itu tidak memilih untuk melakukannya. Jadi sebenarnya keinginan mereka itu datang dari diri mereka sendiri. Jadi sekuat apapun kita memaksa mereka, jika mereka tidak ingin benar-benar, jika mereka tidak mau, ya tidak bisa dipaksa. Seperti tangan, ilusi tangan tadi. Jadi murid-murid itu pun tidak akan berubah kalau mereka tidak menginginkan. Jadi tugas kita apa? Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bukan adalah bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Nah di sini dalam jangka waktu tertentu kemudian murid tersebut menyadari dan mencoba untuk menolak anjuran kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung kepada pendapat orang lain, jadi tidak bergantung kepada dirinya sendiri. Jadi kita nggak membuat mereka, nggak mendesain mereka menjadi orang yang mempunyai keyakinan untuk diri sendiri. Nah yang ketiga itu juga kritik itu juga pokoknya yang semua di sini sebenarnya bukan ini tujuan kita. Tujuan kita adalah bagaimana kita dapat membangkitkan dari peserta didik tersebut, karena mereka lah yang mempunyai kontrol akan diri mereka sendiri. Seperti itu. Memang mungkin akan ada sebentar, tapi nantinya mereka akan kembali lagi ke jalur mereka kalau memang mereka itu berdasarkan paksaan. Selanjutnya, nah ini siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah kita di sini ada stimulus respon dan kemudian ada teori kontrol. Nah di stimulus respon ini yang kita percaya. Sedangkan di teori kontrol ini, inilah yang dikembangkan ini, bahwa kita berusaha memahami pada orang lain tentang dunia, bukan memaksakan, berusaha memahami. Jadi yang kedua, semua perilaku pasti mempunyai tujuan, dan hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri, dan kemudian kita tidak bisa mengontrol orang lain. Dan kolaborasi adalah salah satu cara untuk kita bisa saling mengontrol satu sama lain. Next, Bu. Next. Kok next ini? Next. Oke. Apa makna disiplin? Kita semua udah tahu lah makna disiplin itu apa. Itu berasal dari kata disiplina, dari Latin yang artinya belajar. Jadi sebenarnya makna disiplin itu adalah belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin yang ada di murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin di
nilai-nilai yang kita hargai. Next. Nah, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap dirinya, bertanggung jawab terhadap tindakannya, karena mereka mendasarkan iman mereka pada nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Next. Dan tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi intrinsik itu maksudnya dari dalam. Mereka yang menginginkan, bukan kita yang memaksakan. Gitu. Next. Ini adalah nilai-nilai kebajikan. Itu nilai-nilai kebajikan itu ada di dalam profil Pancasila. Tentunya, silakan masuk Pak. Nilai-nilai profil Pancasila itu sebentar Bu, nilai profil Pancasila tadi. Before. Ya, nilai-nilai ini inilah yang ada 6. Ada mandiri, ada yang nggak jelas. Oke, yang bersifat universal. Next. Nah, tadi apa nilai-nilai kebajikan itu? Yang dipercaya siswa-siswa itu adalah sikap-sikap baik, norma-norma. Nah itu dia. Nilai-nilai kebajikan meliputi hak, keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur. Nah semua nilai ini sudah ada sebenarnya di diri kita, sudah ada dari dulunya. Semua profil Pancasila ada tuh, ini sudah ada. Jadi inilah yang mengendalikan, yang mengontrol kita untuk bersikap dan bertingkah laku. Next. Nilai-nilai apa yang patut kita ajarkan kepada siswa? Next. Bisa pakai mana aja loh. Oke, mari kita tanyakan ke diri kita dulu. Kita kembali ke diri kita. Bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan sesuatu? Apakah yang kita lakukan itu ada dorongannya dari lingkungan? Atau ada dorongan dari orang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu itu karena kita takut orang lain. Misalnya ya, kalau terlambat, kita mau datang tepat waktu supaya apa? Bukan kadang ada yang merasa bukan untuk sebagai contoh, tapi takut dimarahin atasan gitu. Takut dimarahin atasan. Nah itu adalah motivasi yang kita dapat sampai saat ini. Nah, siswa-siswa pun kita biasanya kalau mereka terlambat, biasanya ada ketakutan di dalam diri mereka. Kenapa mereka datang tepat waktu? Mereka takut kena hukum sama WP, atau mereka takut kena poin dari WP. Nah, ini adalah 3 motivasi perilaku manusia kenapa mau menghindari hukuman itu. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi kita dalam berperilaku setiap hari tidak mau terlambat, misalnya dalam tepat waktu, ya kan? Yang kita takuti apa? Kita mau menghindari hukuman. Yang kedua, kita mau dapat imbalan, jadi pengen dibilang berprestasi, bertanggung jawab. Nah, kita pengen tampak indah di luar, tampak indah di depan orang lain. Nah, yang ketiga adalah memang mereka pengen jadi orang yang betul-betul mau datang tepat waktu. Memang mereka itu merasa kalau datang tepat waktu itu merupakan suatu tanggung jawab, bukan merupakan suatu paksaan dari orang lain. Nah, ini adalah hal yang menurut saya paling signifikan dalam kehidupan kita. Biasanya kita takutnya karena kena hukuman ya kan. Jadi datang terlambat. Ya jadi besoknya datang cepat kenapa? Bu Limbo misalnya sudah ngambil, jadi nggak boleh lagi terlambat. Jadi besoknya dirinya datang tepat waktu karena takut dipanggil. Nah dari ketiga itu, menurut kakak yang mana yang paling, menurut bapak dan ibu yang mana yang paling harusnya kita lakukan? Nomor 3. Ya, nomor 3 adalah memang dari diri kita sendiri. Kita mau membuat diri kita itu bertanggung jawab, bukan karena ada hadiahnya, bukan karena ada sesuatu yang kita inginkan atau takut yang kita. Next. Jadi motivasi manakah tadi itu sudah kita bilang ya, motivasi manakah yang paling banyak kita lakukan? Pasti takut
Nah, jadi kita mau menanamkan nilai positif yang ketiga itu kepada siswa-siswa kita. Jadi kita ingin mereka memang membawa itu dari dirinya sendiri. Nah, kita juga ingin melakukan sesuatu hal yang positif itu pun dari diri kita, bukan dari paksaan orang lain atau takut dengan para atasan misalnya ya. Next Ibu. Nah, ini adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, hukuman itu biasanya bersifat menyakiti. Nah, kalau konsekuensi adalah sudah terencana atau sudah sepakati. Misalnya, nanti siapa yang terlambat membersihkan kelas ya. Gitu. Nah, itu sudah ada konsekuensinya. Jadi tidak boleh terlambat. Nah, itu beda. Kalau beda hukuman itu bisa langsung kita suruh. Ya, kamu kutip sama, kamu kutip sama. Gitu. Dan itu menyakiti diri mereka. Atau bisa keliling lapangan 10 kali. Nah, itu menyakiti mereka. Next. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi, membuat anak sakit, anak membenci kedisiplinan, paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, ada rasa marah tentunya di dalam hati peserta didik kita. Dan konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Itu hanya membuat rasa tidak nyaman kepada murid. Anak-anak menghargai disiplin, stimulus tanggapan. Jadi menurut kita dari antara yang dua ini lebih bagus hukuman ataukah konsekuensi? Lebih bagus hukuman atau konsekuensi? Dan yang paling sering kita lakukan, yang hukuman atau konsekuensi? Oh, oke, Pak Ami katanya lebih sering melakukan konsekuensi. Sudah hebat seperti ini, kita tidak perlu share ini lagi, Bu. Memang mereka sudah teman-teman saya. Nah, coba ini ada kertas, teman-teman. Ini ada tindakan dulu. Nah, coba kita bisa nggak bedakan itu adalah suatu tindakan konsekuensi atau hukuman? Oke. Mana konsekuensi, mana hukuman? Jadi menurut saya itu kasusnya ini adalah konsekuensi atau tidak? Ya, tidak dulu. Ini kasusnya. Ya, ini hukumankah atau konsekuensi? Langsung aja kalau mau satu konsekuensi. Nanti banyak jawabannya juga. Ya. Satu langsung hukuman atau konsekuensi. Kadang-kadang kita tidak salah pilih dulu gitu. Ada murid yang datang terlambat gitu, kalau hukuman itu kan spontan langsung cabut rumput, tarik ke lapangan, padahal tidak nyambung antara kelakuan kesalahan dia dengan hukuman yang kita berikan. Jadi nggak sinkron. Yang tidak relevan juga itu kan merupakan sesuatu yang tidak nyaman buat kita.
I didn't raise my pen. So, Sudah? Lagi-lagi apakah jawaban kita sama? Oke, kita buka? Jeng jeng. Nah, itu dia. Nah, kenapa itu melakukan Ayo cocok? Bedanya di Bedanya di mana? nomor 7. Nomor 7. Buat hukuman, gitu buat konsekuensi. Yang membersihkan tumpahan air. Cuma itu sih yang lain sama yang mendidik anak pasti 2 kali. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. 10 menit. Iya. Padahal PJOK jadi relay. Tapi pelajarannya Salah tuh. kalau yang pertama itu kan menyakiti. Satu sumber belum ada persetujuan sebelumnya, belum ada tahu dia sudah terjadi itu. Nah, sebenarnya Sama, 1, 2, 3 sama. Empat lima sama. Anak enam yang beda. Aku untuk sesi itu. Iya kan? oke, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Enggak ini lah ya. Itu yang iya Oke, kita lihat yang selanjutnya. Oh, literasi terakhir tentang ini. Sampai selesai. Nah, ini adalah pengertian suatu penghargaan. Jadi biasanya penghargaan ini memang selalu diberikan oleh semua manusia kan, suatu benda atau peristiwa yang kita inginkan. Next, menurut si awal ini, punish by reverse menghukum dari apa ya? Reverse-nya merusak hubungan. Jadi ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Jadi nggak semuanya reward itu memberi motivasi. Kadang-kadang malah memberi iri dengki, ya kan? Iri dengki. Aku iri lah nengok KFC. Soalnya KFC ini selalu dipuji sama kepala sekolah. Tapi aku enggak. Tapi nggak ada perubahan yang ingin kita lakukan dari dalam diri kita. Jadi hanya bermotivasi kepada penghargaan itu. Penghargaan itu pun sebenarnya tidak terlalu baik dan tidak terlalu efektif kita bila kita terapkan ke murid-murid kita. Ibu. Nah, penghargaan itu juga mematikan kreativitas. Penghargaan itu juga bisa jadi hukum. Jadi karena kalau seperti anak saya, dia bilang begini, semalam udah capek banget ya kan, udah siap ya kak, sudah banget katanya. Tapi saya lihat pulang dia belum siap tugas lagi, dia lagi masih nyari-nyari. Kenapa? Kok tadi kakak bilang udah siap PR, sekarang belum? Iya, katanya kalau ditambahin tulisannya, ditambahin penjelasannya, nanti dapat nilai tambah. Jadi dia bekerja lagi. Mungkin menurut kita itu bagus, tapi ternyata segala sesuatu yang menghargai tidak semua itu bisa menjadi efektif buat anak-anak. Jadi motivasi dari dalam diri kita ini yang kita inginkan dari murid-murid itu. Bagaimana kita bisa membawa anak-anak itu mempunyai motivasi intrinsik dari dalam dirinya. Next. Jadi sebelum kita mendukung murid-murid kita untuk menjadi orang yang lebih baik, tentunya kita harus paham ada 5 kebutuhan dasar manusia. Apa saja 5 kebutuhan dasar manusia itu? Kita akan kembalikan ke Ibu Kamala. Silakan Ibu Kamala.
saya akan melanjutkan presentasi kami mengenai 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia itu pada dasarnya memiliki 5 kebutuhan. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival, kebutuhan bersifat fisiologis. Jadi semua orang itu butuh, termasuk itu kebutuhan makan, kemudian memenuhi kebutuhan hidupnya ya, bereproduksi, bertahan hidup, dan rasa aman. Itu untuk yang pertama. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Nah, di sini kebutuhan untuk disayang dan diterima meliputi kebutuhan hubungan koneksi sosial. Nah, sebenarnya ini permasalahan yang saya hadapi, tadi saya sudah curhat ke guru ya. Mungkin kebutuhan rasa kasih sayang ini yang sering tidak terpenuhi oleh anak kita di sekolah. Nah, jadi mereka melakukan pemberontakan yang mungkin bentuknya beda-beda gitu. Kebutuhan kemudian yang ketiga adalah kebutuhan kebebasan. Untuk kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan pola hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba. Nah, ini kan masih untuk tingkatan SMP, SMA, mungkin mereka masih banyak mau bereksperimen dengan hidupnya tanpa memikirkan dampak positif dan negatifnya, dan mungkin merugikan orang lain, orang di sekitarnya. Nah, disinilah perlunya kita sebagai guru untuk lebih memahami anak didik kita, kebutuhan apa sebenarnya yang mereka butuhkan, mengapa mereka melakukan seperti ini. Pasti ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Kemudian ada kebutuhan kesenangan untuk tertawa, bermain. Mungkin di kelas kita ada murid yang selalu diam, yang tidak bisa bersosialisasi dengan teman, atau mungkin dia selalu sedih atau terlalu ceria. Nah, di sini masuk dalam kebutuhan kesenangan. Ada yang usil, dia mengganggu temannya hanya karena untuk merasa senang, untuk diri senang. Itu juga masuk dalam kebutuhan. Kemudian ada kebutuhan penguasaan, power, merasa hebat. Mungkin dia membuli temannya, menyakiti temannya supaya dia kelihatan hebat. Padahal sebenarnya dia melakukan sesuatu itu karena mungkin kebutuhan itu yang selama ini tidak dimiliki dia. Jadi dia melakukan itu kepada orang lain biar menunjukkan bahwasanya itu super power, dia itu hebat, dia itu memiliki kekuatan. Kemudian next. Oke, ini ada pertanyaan menarik Bapak Ibu. Ibu Amran, seorang wali kelas 2 SD di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Doni. Beberapa anak di kelas 2A kelelahan padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang dengan paksa. Jadi di kelas itu ada siswa yang bernama Doni, dia suka mengambil makan temannya. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Ibu yang dilakukan? Nah, coba Bapak Ibu kira-kira apa yang dilakukan terhadap murid tersebut, terhadap si Doni? Dia setiap hari itu bekal temannya itu diambil sebenarnya. Kira-kira kalau dalam kasus ini, Satu dari punya makanan, cari perhatian. kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi dari si Doni? Kasih sayang. Kasih sayang, Baru kebutuhan penguasaan. kebutuhan penguasaan. Apa yang harus dilakukan? Jadi suka pameran juga dari ngambil pemandangannya. Oke, kita lihat jawabannya. Ini pertanyaannya kasus di kelas saya. Saya kan tiap bulan ada namanya sarapan bersama dengan kelas Iya. saya. Ada 2 siswa bulan kemarin nanti kita ikut. Ini adalah karena saya selalu buat selama ini. Ada namanya program sarapan bersama. Itu tiap bulan pasti saya buat 1 kali setiap bulan. Saya untuk melihat satu kebersamaan mereka. Jadi ada 2 kali. Udah 2 bulan Agustus dan September ini, Oktober belum saya buat. Ada 2 siswa dan saya perhatikan dia terus, dia tidak bawa makan. Kemudian saya tanya, saya panggil, kenapa nggak bawa makan? Jawabannya miris tuh. Dia bilang gini, Ibu, di rumah kami memang pagi nggak makan karena memang beras itu ada untuk 2 kali makan, Bu. Siang dan malam. Dan saya panggil kebetulan dia ada masalah berantem sama kawannya. Saya
Jadi yang kerja di rumah itu cuma 2, dengan menantu kakaknya yang janda, anaknya 3. Sekolah semua nih. Nah, dia ada 2 hari tidak datang. Ada 2 hari tidak datang, saya tanya, saya WA mamanya. Bu, kami semua sakit, tidak ada uang untuk ongkos. Jadi 2 kemungkinan. Satu, kalau saya pribadi, satu memang tidak tersedia di rumah pada saat itu, nasi itu nggak ada dia. Dan saya tanya orang tuanya, memang tidak ada. Kami makan itu cuma 2 kali. Sampai sekarang dia masih buka uang sekolah. Itu udah saya panggil orang tuanya dan abangnya. Jadi kita memang harus bertanya dulu ketika dia masalah ini. Saya tanya, kenapa? Memang tidak tersedia. Saya panggil orang tuanya, ya sama jawaban anak dan orang tuanya. Langsung berarti memang ada ya. Memang tidak ada. Iya. Jadi solusinya minggu depan kawannya suruh bawa lebih. Baik Ibu, terima kasih siapnya. Sebenarnya di materi ini, tugas sebenarnya ini untuk menyadarkan kita sebagai pendidik bahwasanya berbagi bahwasanya kita itu nggak boleh menjudge itu seperti ini kita harusnya ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Nah kalau kasus yang dialami Ibu seperti ini Bu Lili tadi, nah kan si anak ini nggak pernah bawa diperhatikan. Saya cukup ya tersentuh yang sepertinya. Kemudian dengan perhatian dari Ibu ini yang sampai sedetail itu ya, gitu ya. Nah saya yakin karena saya kemarin juga lihat di ruang BP di SMK ini SOP-nya bagus, benar-benar sudah mencerminkan segitiga institusi Ibu. Saya perhatikan sama ini sebenarnya bagus, jadi nggak salah saya pilih saya sekolah di sini gitu ya. Kalau seperti itu kasusnya, kan dia hanya cukup makannya itu hanya untuk makan 1 hari. Kalau nggak bekerja hari ini berarti nggak makan, itu kan intinya Bu. Jadi solusi yang bisa kita berikan apa? Berarti yang tadi saran dari Ibu, muridnya yang lain disuruh membawa bekal lebih untuk berbagi. Mungkin dengan begitu kita bisa menemukan rasa empati kepada si anak, karena selama ini kan sekarang ini jiwa empati anak-anak itu sudah mulai berkurang kayaknya. Lebih dominan ke dirinya sendiri. Iya, dia menganggap diri itu paling penting lah, udah yang lain cuek aja gitu. Mungkin karena oke, kita lihat dalam kasus ini, apabila jawaban dari ketika ditanya oleh Bu Ambar adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Ini yang berbeda dengan kasus politik kajian. Kalau ini memang nggak dibawain, kalau itu memang nggak ada angka ekonominya. Nah, maka kebutuhan dasar yang berusaha dipenuhi oleh ini adalah bertahan itu. Karena dia lapar, namanya anak-anak. Dilihat temannya makanannya enak, pasti diambil. Kemudian dalam kasus di atas, apabila dia menjawab alasannya yang berbekal teman itu merasa senang, ya berarti karena dia ini susah. Iya, karena ini perhatian gurunya. Mungkin selama ini kan kita biasa jadinya, saya juga pernah ngalamin ya sebelum ikut guru penggerak. Jadi dalam kelas itu kalau banyak murid, kalau terjadi sesuatu di kelas itu yang keributan atau apa, biasanya saya cari anak yang bandel. Pasti dia gitu. Itu sebenarnya dosa besar buat saya. Ternyata bukan dia membuat ulah di kelas itu gitu. Tapi karena kita kan kebiasaan udah tahu tuh pasti di kelas itu ribut. Pasti dia tuh muridmu. Pasti dia tuh diamnya gitu. Ternyata bukan gitu. Jadi selama belajar di guru penggerak ini sedikit membuka pengetahuan kami lah tentang bagaimana menangani murid. Kemudian jadi dalam kasus di atas, apabila jawaban lulus tidak karena dia merasa hebat, karena temannya jadi takut. Nah ini tadi penguasaan, dia ingin dianggap jadi ketua geng lah kalau kita di sekolah ya, dianggap di kelas itu sebagai orang yang paling hebat gitu. Lanjut. Nah kalau iseng hanya untuk kesenangannya saja. Mungkin di rumahnya, iya, mungkin di rumahnya nggak bisa bebas. Nanti orang tuanya ada yang tipenya nggak suka ribut ya. Jadi kalau dia mau terlalu gembira juga takut ya. Jadi sekarang dia cari keisengan biar diperhatiin, kompensasi dari perbuatannya. Kemudian ada 5 posisi kontrol. Lanjut. 5 posisi kontrol dulu adalah yang pertama sebagai penghukum. Biasanya yang tadi itu kita terlambat nih. Kenapa kamu terlambat?
melahirkannya alasan sekarang lari beli di lapangan, sebenarnya nggak sinkron, dia terlambat dengan hukuman yang kita berikan. Kemudian merasa bersalah, kadang kita nggak sadar kita sering buat murid begini, gara-gara kamu satu kelas ini nggak ikut belajar. Mungkin kalau murid yang berbalik itu ada, tapi bagi yang mungkin dia baru sekali itu terlambat dan itu tidak sengaja, mungkin dia beban sama dia, gara-gara aku kenapa dia tidak belajar, mungkin itu dia. Kemudian memantau, guru hanya memantau karena sudah ada kesepakatan yang telah disepakati bersama. Kemudian sebagai teman dan ada sebagai manajer. Nanti dari kelima posisi kontrol ini ada yang baik dan ada yang kurang relate dengan Ini tadi proses lapangan. Ya. membuat rasa bersalah. Nah, sebagai teman. Nah, beginilah contoh kalimatnya. Ayo bantu demi bapak ya gitu. Karena kan kita ada murid yang nggak mau mengerjakan tugas gitu ya. Kita kan langsung ini, tolonglah nak, nanti ibu yang ditegur. Biasanya wali kelasnya ya bu. Saya juga pernah ngalamin yang pengajaran SMA itu, tolonglah nak, nanti kamu guru yang nanti marahnya sama ibu. Pikirnya wali kelasnya nggak bisa ngatur kamu. Pikirnya ibu nggak peduli dengan murid. Ayolah nak, demi ibu loh. Nah sebenarnya itu nggak boleh bu. Ternyata itu tidak boleh. Jadi mereka menganggap kita sebagai teman itu juga tidak boleh. Kemudian sebagai pemantau, mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Nah, pemantau berdasarkan peraturan. Jadi sudah ada peraturannya, kita hanya memantau. Nah, apa yang telah kamu lakukan? Biasanya pertanyaan kita gitu. Kemudian peraturannya apa? Kamu kenapa terlambat? Peraturan kita seperti apa? Apa yang kamu lakukan? Nah, kita bertanya seperti itu. Nanti sesuai yang menjawab berdasarkan keyakinan yang sudah kita buat. Jika yang ini sebagai manajer, biasanya pertanyaannya, kenapa saya terlambat? Kenapa kamu terlambat? Apa keyakinan yang sudah kita sepakati selama ini? Gitu. Terus bagaimana caranya supaya kamu tidak terlambat? Jadi kita kembalikan kepada dia, kita manajer, kita kembalikan bagaimana sih supaya kamu nggak terlambat. Jadi solusinya sebenarnya ada di anak sendiri, tanpa kita memaksa. Jadi dia sendiri yang berpikir bagaimana caranya mengatasi masalah yang dibuat. Itu seperti itu. Kemudian kita lanjut ke 5 posisi kontrol. Kelihatan nggak kata-katanya? Enggak kelihatan. Nah, ini kalau pembukuan jadi Nah, ya kalau penghukum, biasanya kalau penghukum itu kesannya serem, berdirinya pun dengan wajahnya emosi, pasti kayak gitu kan? Kenapa? Pasti bisa emosi. kalian bisa kasih contoh bagaimana nih kalau pembukuan? Bungkus excited. Biasanya gurunya terkesan killer ya kalau penghukumnya. Oh dia nggak kira nggak? Kayaknya nggak ada yang bilang sih. Dengan nada ya benar bu. Tadi saya juga beberapa kali kemari ya, saya perhatiin ternyata guru-guru di sini masih muda juga, ya benar bu. Dan cara Terutama Pak Amin. Ini adalah kalimat yang sering kita pakai. Iya, sering kita pakai. Awas ya. Awas kamu kalau ngasih tugas bu, kita kan sudah kita membentak, kita melotot, kita menunjuk, itu sebenarnya tidak boleh. Nah, kemudian pembahasan bersalah nih. Seharusnya kamu jangan jadi itu, nah itu kecewa kali sama kamu. Gara-gara kamu itu kena marah, gara-gara kamu. Jadi dia itu terus kayaknya aku ya penyebab masalah gitu. Tadi saya kembalikan kalau anaknya memang yang biasa seperti itu dia nggak oke. Tapi bagi anak yang jiwanya terasa, mungkin dia langsung teriak-teriak gitu di ininya. Mungkin nanti terbawa terus sampai ke depan ke kehidupannya. Kemudian yang tadi sebagai teman ini, ayo lakukan demi ibu nak, demi bapak lo nak. Udahlah kamu nggak apa-apa lah, tapi ini demi nilai ibu ini nanti bapak yang kayak ayo nak. Nah, itu juga nggak bisa. Kemudian ini tadi yang sebagai pemantau ya, mengajukan pertanyaan. Ya, yang paling penting adalah mengajukan pertanyaan sendiri. Kenapa terlambat? Kamu tahu nggak peraturannya yang seperti apa? Terus bagaimana solusinya? Nah itu dia. Kadang ada solusi. Iya benar bu. Itulah yang terjadi di lapangan ya benar. Dia udah ngomong nanti mau begini, tapi ternyata itu berulang. Itu juga kesalahan dia benar. Sebelum lanjut, mohon izin bertanya. Definisi kita soal manajer itu kan lebih kepada negatif thinking. Kalau sudah dikatakan manajer,
Berarti dia akan manage kita secara utuh dari nol sampai akhir. Apapun yang kau lakukan akan manage. Iya, sebelum Secara iya, secara Jadi definisi manajer yang dipakai di sini apa itu maksudnya? Jadi sebelum guru itu kan sebelum ada proses dia melakukan hukuman atau menjadi manajer, itu biasanya kan ada kesepakatan yang disepakati bersama apa namanya keyakinan. Kesepakatan. Nah, jadi manajer di sini sebenarnya bagaimana kita bisa meningkatkan murid-murid kita itu memanage mereka menurut keyakinan mereka, keyakinan nilai kebajikan yang ada tadi, yang sudah nilai kebajikan universal seperti disiplin, bertanggung jawab. Jadi tugas manajer adalah mengarahkan mereka. Jadi yang dituntut manajer di sini bukan manajer yang ngatur mengontrol semua, tapi mengarahkan, melihat dan memantau apakah mereka sudah sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal yang sudah ada itu. Begitu Pak Ani. Bukan, kalau pemantau itu, apa konsekuensinya? Kalau kayaknya kemarin udah nggak pakai KPK, sekarang nggak itu lagi apa? Jadi memang dari 5 posisi kontrol ini yang paling disarankan adalah posisi manajer. Tapi kalau kita tidak bisa, paling tidak kita harus ada di posisi pemantau. Ya, posisi pemantau itu bukan untuk membuat mereka jadi merasa bersalah, atau kita memang meyakinkan mereka kembali ke keyakinan yang ada dari dirinya, atau kita membuat keyakinan kelas. Nanti setelah ini Ibu Kamal akan menjelaskan apa sih sebenarnya keyakinan kelas itu. Itu biasanya kita buat di awal-awal pembelajaran seperti itu. Ya, sudah ya Pak Ami, terima kasih. Because we have a management. Speaking of management. Langsung dihandle sama Gaby saya. Oke, lanjut ke Gaby. Ini kasus Ini ada kasus sama seperti tadi, dan coba dari 5 posisi dari 5 posisi kontrol itu kira-kira yang poin 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu di posisi sebagai apa? sebagai pemberi rasa bersalah, sebagai penghukum Atau manajer, atau pemantau, atau pemantau. Tanya saya kecewa sekali dengan kamu ini dalam posisi seperti apa dia. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayo lakukan demi Ibu Bapak. Apakah kamu mau mendapatkan sertifikat income hari ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir. Nah, dari kasus-kasus ini, dari pertanyaan-pertanyaan ini, di posisi apa dia? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. penghukum pertama, Penghukum, pembuat rasa bersalah, bukan rasa bersalah. teman, pemantau, manajer. Jadi kita diharapkan di paling enggak di mantap. Kamu selalu yang paling penting. Oke. Dan coba Nanti ini khusus persoalan. Saya kecewa. Gara-gara? Yeay. Yes, salah. saya kecewa sekali dengan kamu itu membuat rasa bersalah. Oke. Kamu tidak
ini teman. Tiga bintang ini pemantau, kemudian menyelesaikan itu manajer. Kamu selalu yang paling akhir untuk menghukum, walaupun bukan hukuman fisik yang diberikan. Iya, menyakitkan. Dua yang tidak sesuai. Atas dan bawah. Oh ya, yang mana kan? Yang atas Yang nomor satu yang lain sama. Yang paling sama. Yang lain jawabannya sama. Berarti saya Oke, lanjut ya. asik asik. Bapak Ibu, biasanya sebelum kita memulai suatu pembelajaran di awal pembelajaran baru, biasanya kita tuh buat keyakinan keras bersama murid-murid. Misalnya itu kesepakatan apa peraturan yang kita sanakan di kelas itu. Biasanya kan meminta pendapat anak-anak. Kalau di SMA mungkin gampang ya, tinggal mereka tuliskan, kemudian ditempel-tempel, terus disepakati bersama mana gitu. Kalau saya, kebetulan saya di SD, biasanya itu stiker-stiker gambar. Peraturan itu ada gambar-gambarnya, karena nggak semua murid SD itu memahami kalimat itu. Biasanya keyakinan kelas itu kalimatnya itu nggak terlalu ribet, dia secara umum gambarnya. Nih, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan beroda dua? Kenapa sih harus pakai helm? Kalau nggak pakai, kenapa emang? Kan gitu. Nah, gitu. Berarti kita yakin ya bahwasannya helm itu bisa menyelamatkan kita waktu kecelakaan. Minimal. Nah, berarti itu kan keyakinan kita kan? Ada juga yang nggak pakai helm kan? Yakin juga dia nggak pakai kalau jatuh. Mengajarkan untuk taat sesuatu. Iya, nah, itu Taat aturan. Lalu mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan? Zaman Covid. Iya, waktu COVID, Bapak Ibu, kita langsung heboh cuci tangan pakai masker. Kemudian ada lagi yang uang harus dicuci, dijemur. Nah, itu kan kita yakin bahwasannya nanti virus COVID itu bisa menular ke saya dan saya bakalan mati, kan itu kan? Nah, itu yang buat kita ketakutan. Yakin kita bahwasannya COVID itu ada dan kita nanti bisa menular melalui sentuhan. Kita harus cepat-cepat cuci tangan, nggak mau keluar, pakai masker, gitu. Jadi itu keyakinan itu ada dari dalam diri kita sendiri. Nah, pembentukan keyakinan sekolah atau kelas dipersifat abstrak daripada peraturan. Yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas merupakan peraturan-peraturan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Jadi nggak boleh ada kata jangan buang sampah sembarangan. Kata jangan itu kan negatif. Buang sampah. Iya, jadi langsung ya kata-kata yang positif. Cari tong sampah ya. Nah, kalau kita membuat poster gitu, misalnya kayak dengan kelas buang sampah pada datang. Iya. Itu negatif juga. Datang tepat waktu. Uang kan negatif. Jangan ada kata-kata jangan ya. Gitu. Jangan Tidak manusia kata-kata jangan ya. Iya, ada kata-kata jangan. Orang jangan Jadi kalau anak ribut di kelas semua tertib di kelas. Iya, jaga ketertiban kelas. Jangan ada kata yang negatif. Jangan berisik nggak bisa gitu ya. Sama seperti ini, katanya ini. Kalau kita misalnya membangunkan anak yang tidur supaya dia sekolah, ini kerjaan saya sehari-hari nih ya, membangunkan dia yang tidur supaya dia berangkat sekolah misalnya. Jangan tidur aja, nanti jadi nggak sekolah. Itu kata-kata negatif sebenarnya. Jadi harusnya bangun nak, udah waktunya sekolah. Jadi kan itu walaupun dia dalam posisi tidur, itu masuk ke dalam memorinya. Jadi itu terngiang-ngiang terus, bangun harus sekolah, bangun harus sekolah, bangun harus sekolah. Nah, selama ini juga saya salah juga tuh, bangun, ini nggak bangun-bangun nanti merepetnya panjang. Ternyata terekam di memori itu nggak bagus gitu ya. Jadi kata-kata yang negatif itu menghasilkan sesuatu yang negatif juga gitu. Itu anak yang kayak mana? Beda semua. Apa tadi kan? Tuhan Berdasarkan 5 kebutuhan dasar manusia. Tapi Kan namanya sholat. Kalau nggak sholat namanya, ayo. itu iya,
di pikiran dia itu teringat di mentalnya itu hanya kata jangannya gitu. Jadi itu ya rada-rada ini. Kemudian untuk keyakinan kelas di kelas 1, setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Ini kan simpel kata-katanya. Sebenarnya merasa aman itu banyak, aman seperti apa gitu ya. Ini untuk di kelas 1 SD ya. Oke, lanjut jadi keyakinan di kelas 5. Selalu bersikap positif. Sikap positif itu kan banyak. Seperti apa? Kemudian senantiasa Kelas 7 nih. oke, ini itu kelas 7 ya SMP. Belum, kelas 10. Oke, kita lanjut. Nggak ada. Ini langsung kita segitiga restitusi. Jadi yang paling yang mau jadi sasaran kami itu adalah penerapan segitiga restitusi di sekolah. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali dengan karakter yang kuat. Jadi mereka yang membuat masalah, mereka sendiri yang menemukan memecahkan masalahnya. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif. Jadi seperti restitusi itu nggak bisa dikerjakan sendiri. Misalnya saya punya anak bermasalah, saya harus berkolaborasi dengan orang-orang di sekitar lingkungan anak saya tersebut gitu. Kemudian ciri-ciri restitusi itu bukan menembus kesalahan, bukan penebusan dia bersalah. Kamu kan tadi nggak datang, berarti kamu harus seperti ini, nggak bisa seperti itu. Kemudian memperbaiki hubungan. Tadinya mungkin karena sering dihukum, dia jadi malas nih ketemu saya sama gurunya. Tapi tuh PU ini pasti disuruh cabut rumput, padahal nggak nyambung, nggak buat PR nyambung. Tiba-tiba kok suruh cabut rumput satu lapangan. Kan sering juga gitu ya. Nggak nyambung ibu ini, nggak nyambung bapak ini. Jadi malas dia ketemu kita. Jadi hubungan itu nggak baik, dia selalu menghindar dari kita. Kemudian tawaran bukan paksaan. Kalau kamu kerjakan ini, nanti kamu dapatnya ini. Kalau kamu nggak mau kerjakan, berarti kamu dapatnya seperti ini. Tuh, bukan paksaan, tawaran ini. Kalau kamu kerjakan ini, nah, kamu bisa memperbaiki nilaimu. Jadi nggak kita paksa gitu. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Tadi melalui 5 posisi kontrol tadi kita lihat dulu, kemudian 5 kebutuhan dasar anak itu apa, kenapa dia melakukan sesuatu, harus ada tanya jawab. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Ini dia tadi maksud saya. Kenapa si anak ini seperti ini? Kebutuhan dasar apa sih yang harus dihadapkan, yang perlu dicukupkan untuk anak ini? Kalau di SMK itu udah ada BP ya, kalau untuk SD itu nggak ada. Jadi guru lah kerja semuanya. Dia guru BP, dia guru kelas, iya. Semua guru SD yang menangani. Kalau di SMK enak bu. Tapi saya lihat di sini bagus. Kemarin saya masuk ke ruang BP, saya lihat, oh ini ternyata sudah penerapan segitiga restitusi. Waktu diri sini udah dibaca ya? Ya lanjut. Restitusi. Identitas gagal, hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ini udah tadi. Kita langsung. Lanjut ke segitiga restitusi. Langkah-langkahnya menstabilkan identitas. Teori kontrol, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi kalau dia buat salah, kita tanya dulu, kenapa kamu bisa terlambat? Kenapa nggak buat PR? Itu dulu. Kemudian Nyambung kelas. iya. Kalau di besar kan identitas itu kita mau ngomongnya kalau semua orang Iya, sama gitu. Semua orang pernah terlambat loh, nah. Semua orang pernah nggak buat PR. Itu udah biasa gitu. Cuma bagaimana cara dia? Ini kalau lanjut ke soalnya ya, ke videonya begini, biar lebih jelas. Mau ke sini mau ke mana? Bukan ini ya. Video. Oke, ibu bapak ibu di sini ada contoh kasus segitiga restitusi. Si Ramadan. Siapa itu Dewi? Ramadan. Anakmu. Ini apa ya? Contoh ya, contoh. Sudah sampai di mana ya? Ini kan biasanya kata-kata yang akan digunakan Iya. ketika kita menghadapi siswa. Kodri lah, Kodri. Jadi ini penerapan segitiga
dia merobek Kertas merobek buku temannya. sampul temennya. Jadi dia merobek itu karena sampulnya rusak terlebih dahulu dibuat kawannya. Jadi dirobeknya. Jadi dirobeknya. Bukunya itu dia temannya, Kasih boleh pas mau bagi buku, pas Lempar. lempar, kayak koyak lah. Akhirnya dia membalas dengan merobek buku temannya. Itu buku kisah. Inilah yang akan kita segini garis diskusi itu di sini. Bagaimana cara kita untuk menstabilkan Sorry, bagaimana cara kita untuk menstabilkan identitas terlebih dahulu? Jadi kan kita tanya dulu, kita tanya seperti ini. Kita tanya nih ya. Udah, nanti di situ aja. Di sini tanya. Nah, kita tanya dulu apa alasannya. Nah, ini cara menstabilkan. Nah, ini kata-kata ini kata-kata yang sering kita gunakan, yang sering kita gunakan ketika kita akan menstabilkan identitas, ya kan? Ketika kita akan menstabilkan identitas, kita bilang ya, saya tahu perasaan kamu gimana. Saya juga mungkin akan marah ketika buku saya dirobek. Saya ngerti kalau kamu salah, gitu. Kalau kamu marah, jadi saya stabilkan dulu. Oh iya, berarti tindakan saya benar kalau untuk marah. Tapi apa yang akan selanjutnya kita lakukan? Kita arahkan. Kamu juga melakukan hal yang lebih dari itu, misalnya kumpul gitu kan. Nah sekarang coba kita ulang-ulang lagi yang saya lakukan terhadap kondisi Jadi kalau validasi ini ini sebenarnya relate ke guru BP. Tapi kan kami di sini berusaha untuk men-share bagaimana cara kita yes. mengambil tindakan ketika siswa kita salah. Nggak seharusnya dua-dua sih yang ada dipanggil yang merobek duluan sama dia gitu. Benar, nah ini satu-satu. Nah setelah selesai ini, saya biasanya manggil dia lagi begitu. Benar, ini satu-satu. Jadi kita nggak saling saling-salukan mereka, nggak saling-salukan. Kasih ini baru Jadi, nah bisa jadi guru BPM. divalidasi kesalahan ini, Divalidasi kesalahan ini. Nggak saya jawab. divalidasi kesalahan. Biasanya kita tanya, jadi menurut kamu, Merobek itu sama tindakan yang benar tidak? Nah, kita bukan dia yang meyakini kalau dia itu salah. Nah, tujuan kita adalah membuat dia yakin kalau yang dilakukannya itu salah. Setelah itu dia sendiri akhirnya, dan dia yang membuka kontrol dirinya kan. Oh iya ini sih aku salah. Dan itu tujuan validasi kesalahan. Nah yang lain adalah menanyakan keyakinan dan benar. cerdas. Etikanya bagus. Ini belum kita baca nih. Oh, cek kau nih. Yang penting. Kamu udah kayak aku pas kasih dua. Oke. Jadi setelah dia meyakini kesalahannya, baru kita mulai mengarahkan yang begini. Jadi gimana nih? Kamu udah tahu kamu salah. Terus apa yang akan kita lakukan? Saya akan minta maaf dulu sama Aldi, gitu. Ya. Terus untuk buku Aldi yang kamu rusak, apa yang akan kamu lakukan? Kita arahkan. Kalau ketika kita arahkan yang relate dengan bukunya itu, gitu ya. Kan dia merupakan buku. Berarti bukunya itu yang harus diperbaiki, kan? Jadi dia akan memperbaiki bukunya si Aldi yang dirusaknya. Nanti kamu juga saya akan panggil Aldi untuk Habis baterainya juga itu. memperbaiki. Ya, begitu. Oke guys, jadi pemaparan kami tadi sudah selesai. Nah, kami juga mengharapkan refleksi nih dari teman-teman sekalian. Pertanyaan
yang bisa merefleksi pembelajaran kami hari ini, kira-kira ini. Yang pertama, hal penting apa yang didapat selama diseminasi dan penerapan budaya positif? Yang kedua, apa pentingnya menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah? Dan yang ketiga, apa yang harus dilakukan oleh guru untuk membangun budaya positif? Oke, kira-kira itu dulu. Nanti siapa yang mau menjawab? Satu apa dua aja? Satu laki-laki seperti ini dan satu wanita. Boleh dipilih. Oke. Ambil sama Happy. Atau tiga ini satu-satu aja yang jawab. Tapi nggak bisa. Jangan ya. Oh sini ya. Oke, Mas. Jawab salah satu pertanyaan yang Refleksi. tentang refleksi ini bahwa setelah penjabaran Ibu Gaby dan Ibu Malaka tadi, Kamala, sorry, Ibu Kamala, saya bisa menyimpulkan bahwa apa yang sudah terjadi selama ini mungkin saya bisa mengatakan bahwa saya sudah hampir menjadi seorang manajer yang baik. Keren. Ya, saya manusia pasti ada kekurangannya sedikit banyak, tapi so far saya rasa saya sudah bisa menjadi manajer baik buat anak-anak di sini. Itu aja sih. Hebat. Sedikit conclusion terakhir. Oke. Yang kedua? Apa yang harus yang dilakukan guru oleh guru untuk membangun budaya positif? Yang pertama kali adalah komunikasi. Kenapa? Karena dengan kita berkomunikasi dengan siswa, contohnya saya seperti saya, ketika dikumpul jadi wali kelas, saya akan lakukan bahwa ini ada aturan dari saya seperti ini. Nanti sama saya ada momen-momen tertentu kebersamaan yang harus kita lakukan. Misalnya saya bermain bersama mereka, makan di rumah, itu pasti saya buat. Seperti tadi makan bareng bersama. Jadi yang penting dari itu saya tahu apa yang menjadi kendala mereka di rumah itu semua kadang cerita dipanggil satu-satu. Ya intinya komunikasi. Membangun kedekatan itu. Ya kedekatan. Karena bagaimanapun saya orang tua mereka di sini, bukan orang tua mereka di rumah. Saya berlaku sebagai orang tua kami ketika ada di sekolah, apapun masalahnya. Ini ada masalah di sekolah saya, dua orang yang tidak sanggup membayar uang sekolah, saya sudah jumpa kepala sekolah dan mereka digratiskan dari ini. Terima kasih. Yeay. Yang ketiga? Tiga siapa kan? Tapi amin. Udah nggak apa-apa. Dari pemaparan Ibu Gaby dan Ibu Kamala Harahayu, apa pentingnya menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah itu memang harus kita pahami sebagai guru, karena memang basic anak-anak ini tidak semuanya sama. Jadi seperti yang Ibu Epinila katakan, memang kita harus terus belajar. Manusia juga ada salahnya. Anak-anak yang salah nggak apa-apa, kita akan terus bimbing mereka, kita harus sabar menghadapi mereka, dan kita harus menumbuhkan motivasinya supaya mereka itu tetap oke, kalau salah sekali nggak apa-apa, besok jangan ulangi, tapi berkomitmen dengan diri sendiri harus lebih baik dari kemarin. Hari ini is oke, besok jangan lagi. Dan ya harus terus berkomitmen pada diri sendiri. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Jadi teman-temanku yang cantik dan ganteng, begitulah kira-kira pemaparan kami hari ini. Jadi kita akan bagaimana kami akan membagikan kepada teman-teman bagaimana cara kita untuk bersikap lebih positif. Tentunya dengan menunjukkan yang positif dulu dari diri kita. Iya. Seperti kata Pak Amin, semuanya di sini yang positif. Ibu itu yang positif. Oke.